Saudara-saudara, mari kita lanjutkan pembicaraan kita tentang pendidikan budi pekerti versi dari India, ya kan? Dalam kita ambil tentang Ramayana, ya. Dalam kisah Ramayana ini, tokoh-tokohnya adalah sebagai berikut. Rama, ya. Ini adalah titisan Dewa Wisnu. Ya. Dewa Wisnu itu menitis itu supaya alam semesta ini bergerak terus. Kalau Brahma itu mencipta, Wisnu itu mengusahakan supaya terus bergerak. Nah, Rama ini sifatnya orang India menganggap bahwa manusia ini adalah satu ego yang agung gitu. Ya, ego yang agung dan sifatnya rohani itu. Ya. Dia tinggal di negara Ayodhya yang aman, damai, ya, sejahtera, semua tenang ya. Tapi lihat dia tergoda pada Sita itu yang mewakili keinginan badan toh. Dan lalu keinginan badan itu si Sita itu lalu melihat ada seekor kijang kencana itu. Waduh, dia pingin. Akhirnya dia minta pada Rama supaya menangkap gitu. Tapi kijang itu lari menjauh gitu. Gitu. Nah, lalu di sini ada adiknya Rama yang apa, menjaga semua ini gitu. Nah, namanya Lesmana. Lesmana ini adik Rama berbakti pada kakaknya. Dia sifatnya bijaksana dan berpikiran jernih. Ya. Nah, lalu tokoh berikutnya adalah Rahwana gitu. Yang sering disebut juga Dasamuka. Mempunyai 10 muka dan akhirnya 20 tangan kan. Jadi orang India melihat bahwa Rama ini seolah-olah aspek yang baik dalam diri kita dan Rahwana ini Dasamuka itu sifat yang jelek gitu. Jadi ini apa? Ada di dalam diri Rama ini gitu. Rama ini punya seperti dari apa setiap benda itu setiap apa itu mempunyai suatu aspek yin sama yang, putih sama hitam toh. Nah, Rahwana ini adalah aspek hitamnya itu. Dari pribadi yang sama, selalu dua muka toh. Dia mempunyai tiga adik itu. Kumbokarno, Gunawan Wibisono, dan Raseksi, seorang raksasa wanita namanya Sarpakanaka. Nah, Kumbokarno itu mewakili sifatnya membela negara, right or wrong my country. Ya. Nah, Gunawan Wibisono, adik Rahwana, berbudi luhur, rupawan, cerdas, membela kebenaran dan keadilan. Dan dia rela berkorban sehingga ketika melihat kakaknya berbuat tidak baik, men- menculik Sita, dia lalu berpihak pada Rama itu ya. Jadi dia nggak mau ngikutin yang tidak benar meskipun dia kakaknya sendiri ini ya. Nah, lalu yang ketiga adalah yang bungsu ini Sarpakanaka. Dia right or wrong,
my brothers itu, saudara saya. Dan karena sifatnya bengis, serakah, angkara murka, ya. Dia mempunyai kuku berbisa sebagai senjata pusakanya. Sangat sakti, suaminya banyak, mudah jatuh cinta, sensual dan hiperseks itu. Ya. Nah, karena sifat hiperseksnya itu, lalu dia mencinta apa menaksir sama Lasmana itu, adik Rama itu dan menyamar sebagai seorang putri yang cantik gitu. Karena dia sakti kan bisa bisa berubah diri kan. Tapi Laksmana itu mengatakan "Loh, kok apa putri cantik begini baunya amis itu. Dia tahu bahwa wah ini kagak bener ini. Dan akhirnya menurut cerita itu apa hidungnya dipotong sama Lasmana itu ya. Nah ini ada tokoh lagi Hanuman, kera putih sakti itu. Jadi pandangan India itu satwa itu bukan lebih rendah dan tidak bisa berkembang selalu bodoh jelek apa enggak. Hanuman itu seekor kera putih dan bisa sakti itu ya dan memihak kepada kebenaran kan. Nah, dia punya saudara Sugriwa dan Subali. Ini nanti ada cerita di balik pada dalam kisah Ramayana itu mereka dua orang ini saling apa berkelahi untuk mencari yang paling hebat dan akhirnya memang semua kera ini membantu Rama membuat jembatan dengan batu gitu, apa menghubungkan India dengan Sri Lanka itu karena itu disebut Alengka itu yang ke dalam apa cerita Ramayana itu yang sekarang itu Sri Lanka ya. Nah dengan batu itu lalu dia bisa merebut apa menyerang Rama bisa menyerang Alengka untuk merebut kembali Sita. Nah, ini ada juga burung Jatayu tuh. Mau menunjukkan bahwa burung pun mempunyai sifat yang baik. Dia tidak rela terjadi apa hal-hal tidak membiarkan hal-hal yang salah tuh. Dia meskipun dia mengorbankan diri akhirnya dibunuh oleh apa Rahwana kan. Nah, ini menarik itu. Dalam kisah ini budi pekerti yang diajarkan ketika Rama mengirim Anoman untuk menyelidiki dia ngapain itu Dewi Sita apa dibawa oleh Rahwana. Ini ada yang menunjukkan bahwa meskipun Rama itu lalu dia mempunyai juga masih mempunyai apa etikat yang curiga itu. Nah, dia dibekali dengan cincin. Coba yuk ke sana di Anoman itu bawa cincin ini dicek apakah cincin ini masih masuk di dalam jarinya dia kan. Kalau jari masih masuk berarti dia masih perawan itu. Ya tak? Apa Rahwana belum berhasil menodain dia kan. Nah, di sini menunjukkan bahwa di dalam manusia itu juga ada sifat yang ya begitulah, tidak percaya. Gitu. Nah, lalu karena apa pada akhir cerita itu
si apa Sita itu merasa, aduh, saya sudah menjaga diri supaya tidak dinodai oleh Rahwana, tapi suami saya Rama itu enggak apa, enggak percaya itu, gitu. Dan mengirim Anoman untuk menguji dia masih perawan atau tidak. Nah, karena itu dia kecewa juga. Dan akhirnya Sita itu membakar dirinya. Setelah diselamatkan oleh Rama, lalu dia masuk ke api, ya toh? Dia terbakar dan api itu mewakili Siwa. Bahwa semua di dalam kehidupan ini semua berubah dan harus ada penciptaan lalu daur ulang terus, ya. Terus berkembang itu tidak ada habis-habisnya. Penciptaan diurai lagi oleh Siwa, ya toh? Lalu Brahma menciptakan lagi, dilanjutkan oleh Wisnu. Setelah Wisnu terus mengawal, akhirnya dia apa tidak bisa mempertahankan diri, akhirnya tetap harus menerima kehadiran Dewa Siwa. Ya. Nah, inilah penutup dari kisah Ramayana. Nah, menariknya bahwa semua itu terjadi di dalam diri kita itu. Nah, orang yang bisa mencapai pencerahan, yang bisa mengatasi ini. Dan karena itu di India, setiap waktu tertentu, bulan tertentu, bulan purnama, ada waktu apa ada acara yang namanya Diwali itu. Suatu pesta kembang api yang diadakan di saat malam yang gelap gulita itu. Nah, dari situlah muncul pemikiran habis gelap terbitlah terang itu. Ya, jadi karena itu memang apa ka- kata guru itu adalah gu itu gelap dan ru itu terang. Guru adalah orang yang bisa membawa kita dari kegelapan menjadi terang. Karena itu sangat diharapkan, sangat dihormati di India. Ya, oke, kita akhiri dulu di sini. Sampai ketemu berikutnya.